Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Kita berjumpa lagi malam hari ini dalam acara refleksi firman Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, saat-saat sekarang banyak orang dalam kondisinya yang merindukan, mengalami hidup yang penuh sukacita, damai sejahtera, aman, tentram, dan diliputi kesegaran, kekuatan, kesehatan yang menyertai segalanya. Tentu ini membutuhkan suatu cara dan pemahaman bagaimana mensikapi hidup yang sesungguhnya berpadanan dengan apa yang diharapkan. Itu semuanya terjadi yang kadang-kadang juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di luar batas kemampuan yang ada. Untuk itulah malam hari ini kita akan berbincang-bincang satu pemikiran tentang bagaimana mengatasi dan orang dapat masuk dalam kehidupan yang penuh tentram sejahtera itu. Mari saudara-saudara, kita dasarkan dalam firman Tuhan yang malam hari ini akan saya bacakan dari Injil Matius yang pasal kelima ayat 1 sampai 3 khususnya. Matius pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan 3 yang demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Ini adalah merupakan suatu pengajaran daripada Tuhan Yesus perihal bagaimana yang dimaksud dengan harapan-harapan sebanyak orang dalam hidupnya. Berbahagialah, kata yang sangat mulia dan sangat indah untuk mereka-mereka yang memang mengharapkan hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang layak, dan yang sesuai dengan yang diharapkan dalam damai, sejahtera, tentram, dan bahagia. Kata-kata Tuhan Yesus ini ada beberapa yang menafsirkan, yang mengartikan tentang berbahagialah itu bermacam-macam. Berbahagia di sini bukan berarti bersenang-senang, bergembira dalam arti hati yang bersukacita. Berbahagia itu penekanan pada di terjemahan yang lain, di Alkitab Revised Standard Version, di sana dikatakan dengan blessed, diberkatilah. Satu kata pasif dalam kalimat pasif artinya apa? Dalam bahasa kita itu berbahagialah artinya memang kejadian itu sangat berkaitan dengan
keberadaan setiap orang dalam menghadapi persoalannya itu. Kalau Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ini suatu hal yang memang luar biasa. Bagaimana mungkin orang miskin itu susah biasanya. Pengalaman orang-orang GKSBS yang berpindah dari Jawa ke Sumbaksel ini, mereka adalah kalau tidak miskin, ya isin, wirang atau kurang. Itu sesuatu yang menjadi, katakanlah, bayangan yang menakutkan, yang merisaukan dalam hidupnya. Kenapa Tuhan Yesus bisa berbicara yang miskin berbahagia? Dari terjemahan RSV itu lebih tepat, blessed. Kita mengerti, suka mengerti ada sebutan GBU, God bless you, Tuhan memberkatimu, atau kita. Nah, itu semuanya kata-kata yang pasif, yang hanya dilakukan oleh pihak tertentu untuk kita semua. Lalu Yesus juga mengatakan berbahagialah, itu kaitannya dengan bless tadi, diberkatilah, diberkatilah. Bentuk pasif artinya yang terjadi itu bukan karena yang bersangkutan, tapi ada pihak luar yang memberikan bahagia itu. Diterjemahkan dalam bahasa Jawa, di sana disebutkan rahayu. Rahayu wong kang melarat ing budi. Nah, ini lain lagi tentunya. Jadi yang miskin di hadapan Allah itu, di bahasa Jawa itu yang melarat ing budi. Apa artinya semuanya ini? Ini menunjukkan satu pertanda. Miskin itu tentu menunjuk kepada kekurangan, keterbatasan, ada kelemahan, ketidakmampuan dan sebagainya yang membutuhkan uluran orang lain. Jadi kalau Yesus dalam khotbahnya ini mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, akan menunjukkan bukan dalam arti miskin karena materi, karena ketidakmampuan, ketidakpunyaan, milik dan sebagainya itu. Tapi lebih daripada itu, dan lebih tepat dengan kata rahayu, tentram, damai, sejahtera. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah, yang terjemahannya bahasa Jawa itu adalah melarat ing pambudi. Dalam bahasanya Alkitab RSV tadi, itu poor spirit. Lain lagi jadi. Kata miskinnya itu memang poor, tapi spiritnya itu dari kata yang miskin tadi, dari kata di hadapan Allah. Dan miskin di hadapan Allah sebenarnya dari rentetan dari Matius 5, kalau kita baca sampai ayat 13, itu kata-kata itu berkaitan dengan hal-hal yang menurut ukuran kita memang tidak mungkin. Orang miskin kok bahagia, orang berduka cita kok bahagia, banyak lagi yang lapar bahagia, hal-hal yang luar biasa. Tapi itulah Tuhan Yesus berkata demikian,
memang ada maksud yang lain. Itulah hidup yang berbeda. Orang-orang yang berbahagia itu yang dimaksudkan adalah orang-orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Atau yang dengan bahasa bebas atau arti yang bebas itu adalah yang rendah hati. Yang merasa rendah hati, yang tidak mampu, yang tidak bisa, tidak layak di hadapan Allah. Itulah yang merasa berharap terus, yang mengandalkan hidup kepada Tuhan Allah juga, dan yang percaya dan yakin bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada sesuatu yang diharapkan terlaksana. Dalam kerendahan hati yang demikian, itu nyata dengan di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit ini. Antara lain orang yang berduka cita akan dihiburkan, orang yang lapar akan dikenyangkan, yang dianiaya akan diberikan kebebasan dan seterusnya itu. Ini artinya memang kata itu lebih mengutamakan bukan bersenang hati, bergembira tentang kata bahagianya, tapi lebih memantapkan perihal berkat karunia daripada Allah dinyatakan. Berbahagialah orang yang miskin. Semuanya itu akan terjadi karena itulah yang empunya kerajaan surga. Luar biasa saudara-saudara bahwa dalam kerendahan hati yang demikian itulah orang akan mempunyai kehidupan yang memang sebagai hidup dalam kerajaan surga. Kata ini adalah diambil dari bahasa yang mentereng. Kata kerajaan, wah ini sudah menyangkut kepada kekuatan. Surga itu adalah dalam bahasa Yunaninya Uranos, bisa dikatakan langit, jadi atas. Artinya itulah orang yang miskin di hadapan Allah sama dengan orang yang mau merendahkan hatinya, yang rendah hatinya, itulah yang akan beroleh hidup di dalam kerajaan surga. Secara singkat itu telah arti makna daripada khotbah Tuhan Yesus ini. Dan ini tentunya hanya dapat dirasakan terutama orang-orang percaya yang dari dunia timur akan sangat setuju dengan keadaan rendah hati adalah yang mampu untuk menikmati kehidupan yang sebagaimana diharapkan sejahtera, tentram, damai bersama Tuhan dalam segala hal. Kerajaan surga menurut Injil Matius sama dengan kerajaan Allah, sama dengan itulah keterlibatan hidup di dalam Yesus Kristus. Yesus telah datang ke dunia, ialah telah menyatakan dialah Sang Raja. Dalam pemeliharaannya, dalam kesetiaannya kepadanya, itulah kehidupan yang diharapkan di dalam kerajaan Kristus. Dan sebagaimana ya, saudara-saudara kita yang di kalangan Jawa, pola hidup seperti inilah yang diungkapkan dalam sebuah lagu Mocopat Jawa Mijil. Saya tidak bisa melakukan, pada Pak Sarjono mungkin bisa membantu rengang-rengang. Ini bunyinya akan menunjuk kepada hal
kerendahan hati dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Dedalane guno lawan sakti, jalan yang berguna dan yang sakti yang kuat. Kudu andap asor. Andap asor itu adalah rendah hati. Wani ngalah luhur wekasane. Jadi kalau mau berani ngalah, tidak bersikap melawan, itu akan tinggi kedudukannya lebih. Dalam bahasa Palembang, ngeciki balak, ngalah luhur kasane. Tumungkulo yen dipun dukani. Kalau sedang ditukani, dimarahi, dinasihati, itu harus menundukkan kepala. Anak-anak sekarang kadang-kadang sulit dinasihati, malah menentang. Ini pribadi jawab. Bapang den simpangi, ono catur mungkur. Bapang artinya itu penghalang. Kalau ada penghalang, dihindari. Ono catur mungkur. Kalau ada pembicaraan yang kurang baik, perdebatan yang tidak karu-karuan, lebih baik mundur saja. Kalau ada omongan yang tidak baik, kurang baik, tinggal saja. Itu tadi ngecii balak. Itulah sikap rendah hati, bukan berarti ngalah dalam arti tidak punya kekuatan perdebatan atau dalam percakapan, tapi menghindari pertikaian, percekcokan, dan nilai-nilai yang lainnya. Miskin di hadapan Allah sama dengan hidup dalam kerendahan hati, dan dialah mempunyai kerajaan surga. Amin. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Demikianlah refleksi malam ini. Mari kita mohon dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih dan syukur firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami suatu berkat yang berkelimpahan, hidup dalam kerajaan surga. Nilai yang luhur dan mulia inilah yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan kami dalam kehidupan yang sejahtera damai. Biarlah kami boleh dimakmurkan untuk berbagi pola kehidupan ini bagi sesama. Terlebih dalam suasana banyak persoalan di dunia sekarang. Peperangan yang masih melanda di mana-mana tempat. Pertikaian, persekongkolan dalam hidup, pertikaian dalam kehidupan sosial, bahkan yang mengancam ketenteraman, ketenangan hidup dalam kerajaan surga akan mampu dan dapat memenangkan segala pergumulan hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat malam. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.